Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online sekolah Minggu. Udah rindu gak sama ibadah kita? Pasti rindu kan? Oke, kita hari ini mulai ibadah lagi. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, kan kakak sendiri nih, kurang enak rasanya kalau gak ditemanin sama dua cowok-cowok. Ayo Bang Age, Bang Joshua, temanin Kak Yofi. Selamat hari Minggu Bang Joshua. Kak Yofi. Selamat hari Minggu Bang Age. Oke, kita kan mau mulai ibadah kita. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Kita bagi berdiri ya. Ayo semuanya berdiri. Ya semangat, ya semangat. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bang Oke, Bang Joshua udah semangat belum? Belum, adik-adik di rumah juga belum semangat kan? Oke, kita mau senang, kita nyanyi lagu Dikepak-kepakkan sayapnya. Ayo Kades. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putarkan badannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan tutup mata, kita nyanyi lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, bimbinglah kami
agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam roh-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik semua. Hai, ketemu lagi sama Kak Rini dan Kak Wina. Sekarang kita mau nyanyi dulu ya Kak. Ayo. Udah lama lagu ini gak nyanyiin ya kan? Betul, lagu apa? Lula 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 lu. Tapi kita susah Kak Wina buat gerakannya. Ya juga Kak Rini, kita pegang mic soalnya. Kita panggil yuk Kak Yopi. Kak Yopi, ayo. Sini. Adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri ya adik-adik. Karena kita Bantu mau yuk. nyanyikan lagu Lula Lula Lu. Semuanya berdiri, perhatikan gerakan Kak Yopi. Silahkan Kak Yopi Grace. agak ke depan sedikit boleh. Ayo Kak Grace, semangat ya. Gerakkan semua badannya. Lihat Kak Yopi adik-adik, harus semangat. 2, 3, 2, Kak. Lula 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 lu. Hey! Lula 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 lula. Tunjukkan tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama kami. Lula 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 lu. Hey! Lula 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 Pinggang, tunjukkan pinggangnya. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Putar Tuhan lagi. bersama-sama. Yeay! Thank you Kak Yopi. Bye-bye. Bye-bye. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Masih dong. Hari ini Kak Wina semangat kan? Harus dong. Wajib. Wajib. Satu lagu lagi Kak Wina. Nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Tahu adik-adik di rumah? Tahu dong ya? Tahu ya? dong. Ayo semua tetap berdiri ya, kita tepuk tangan, Ayo, kita gerakan badannya. Grace. Tunjukkan suaranya sama Tuhan nih. Harus lebih kuat ya. Dua, Kak. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa Kak Wina? Raja. Raja, Dialah Raja. Tuhan, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Apa tangannya? Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Hore! Oke, silakan duduk kembali adik-adik yang di Kita rumah. mau dengarkan pengumuman dari Kak Wina, silahkan. Oke, pengumuman yang pertama adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, kita kembali dapat melaksanakan ibadah online sekolah minggu di bulan September.
Semoga minggu-minggu depan dapat terlaksana dengan baik ya adik-adik ya. Amin. Tetap stay tune jam 8 pagi di channel YouTube GKPI Perumnas Helvetia Medan. Yang kedua, nanti yang akan menyampaikan khotbah adik-adik Amang Fikar. Jadi silakan persiapkan Alkitabnya ya adik-adik di rumah. Dan yang ketiga, jangan lupa tag foto adik-adik sebagai absensi untuk sekolah minggu. Nanti kita akan catat kok adik-adik yang di rumah. Oke adik-adik, kita akan pengakuan iman rasuli. Semuanya silakan lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyi dari bahasa Inggris dulu ya, baru bahasa Indonesia. Ayo lipat tangan, tutup mata. Ayo Kak Grace. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into reign, come into stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Amang Fikar, kita nyanyi yuk Kak Wina. Ayo Kak Rini. Satu lagu. Lagu apa? Lagu Gembira di Hati, Gembira di Hati. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ayo 2 Kak kali. Grace. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Sekali lagi adik-adik. Sekali lagi ya. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Oke, sekarang semuanya duduk manis. Kita akan dengarkan khotbah dari Amang Fikar. Bye.
Ya, salam adik-adik. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetapi sebelumnya kita lipat tangan kita, dan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan dan terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan tetap senantiasa memberkati kami anak-anak Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang selalu memberkati kami Tuhan. Juga Tuhan kiranya Bapa, dari firman-Mu Tuhan kami belajar Tuhan untuk tetap senantiasa menuruti bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya. Ya adik-adik sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Saya ulangi lagi, Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12, dan abang membacakannya dan adik-adik yang di rumah mengikutinya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, jadi adik-adik sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu saling mengasihi. Nah, jadi kalau abang mau bertanya dulu, pernahnya kita mendengar lagunya seperti ini? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ya, kalau menurut abang pasti semuanya pernah mendengar lagu tersebut ya. Nah, artinya adik-adik, kenapa dikatakan kasih itu panjang sabar, lemah lembut, ya? Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini buat kita adik-adik diajak untuk saling mengasihi, ya. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Nah, adik-adik sekalian, abang punya satu cerita ini, ya. Abang punya satu cerita. Ada seorang ibu yang mana ibu ini mempunyai 3 orang anak, ya. Pada saat itu hujan turun dengan sangat deras. Ibunya duduk sambil menulis surat dengan serius. Tiba-tiba datanglah anaknya yang pertama, adik-adik, ya. Datang pertama-tama bahkan anak yang paling besar. Lalu ia berkata kepada ibunya, "Bu, aku mengasihimu." Itu kata anak yang, ya. Nah, yang kedua juga tidak mau ketinggalan adik-adik. Dia menghampiri ibunya dan menjumpai ibunya. Dan apa dikatakannya? "Ibu, aku juga mengasihimu." Itu kata adiknya tadi yang pertama, adik kedua. Adik-adik sekalian, yang ketiga anaknya tadi menjumpai juga ibunya. Dan apa dikatakannya? "Ibu, ibu, aku juga mengasihimu," katanya. Ya. Nah, adik-adik sekalian, anak yang ketiga ini dalam hatinya mengasihi, tetapi dia tidak berkata. Dia langsung memeluk ibunya untuk menjumpai ibunya. Ya. Menjumpai ibunya. Dan pada saat itu, singkat cerita adik-adik, setelah ibunya selesai menulis surat,
Pada saat itu juga hujan sangat lebat, deras. Tetapi ibunya berpikir, bagaimana cara untuk bisa mengantarkan surat yang penting ini untuk ke kantor pos. Singkat cerita adik-adik sekalian, pada saat itu anak pertama ini beralasan untuk tidak bisa mengantarkan surat itu ke kantor pos. Apa yang dikatakannya? Ibu, di luar sana masih hujan, aku tidak bisa pergi. Itu kata anak yang pertama. Dan juga anak kedua menghampiri ibunya, ibu, aku juga tidak bisa mengantarkan surat itu. Kenapa? Karena aku sibuk mengerjakan PR dan besok akan dikumpul. Itu kata anak yang kedua. Nah, hebatnya adik-adik sekalian, adiknya yang paling kecil ataupun anak terakhir, dia diam-diam mengambil sebuah mantel dan berkata sambil tersenyum kepada ibunya, ya, biarlah Bu, saya mengantarkan surat itu ke kantor pos. Sambil tersenyum, ya. Nah, adik-adik sekalian, hingga secerita anak yang terakhir tadi ataupun adik yang paling kecil pergi untuk mengantarkan yaitu surat ke kantor pos. Nah, adik-adik, abang mau bertanya, dari ketiga anak tadi manakah anak yang paling mengasihi ibunya? Abang mau bertanya dulu. Nah, pasti adiknya yang terakhir ataupun anak yang terakhir. Kenapa? Karena dia dengan tulus mengasihi ibunya, bukan hanya berkata-kata saja. Tadi firman Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Nah, tadi kita dengar anak yang pertama dan anak yang kedua tadi katakannya, aku mengasihimu Bu, aku juga mengasihimu, kata anak yang kedua. Tetapi anak yang ketiga dia tidak mengatakan bahwasanya ia tidak mengasihi, tetapi dia langsung merangkul ibunya dengan erat dan penuh kasih. Nah, ketika dilakukan sebuah perbuatan, kita melihat adik-adik sekalian, adiknya yang paling kecil yaitu dengan sigap, bukan hanya kata-kata, tetapi dengan perbuatan dia mengantarkan surat ke kantor pos. Nah, adik-adik sekalian, begitu juga lah dengan kasih kita, ya. Nah, jadi kasih itu harus dilandaskan dengan kasih yang ada perbuatan, ya. Nah, mungkin kalau di rumah adik-adik sekalian, orang tua lah yang memiliki kasih yang besar kepada kita. Nah, jadi apa yang harus kita perbuat agar kita saling mengasihi? Ya, kita harus saling membantu orang tua kita. Ya, kita harus menjaga adik kita harus mencuci piring, kita harus menyapu, kita harus mengepel. Itu bentuk kita bagaimana kita mengasihi orang tua kita. Nah, bagaimana juga Bang kalau di sekolah, bagaimana cara kita untuk mengasihi di sekolah? Ya, mari kita saling membantu ketika ada teman kita tidak memiliki pulpen ataupun tidak memiliki buku, ya, kita kasih satu. Itu salah satu bentuk bagaimana kita mengasihi teman kita, ya. Nah, bagaimana juga Bang untuk kita bisa memiliki saling mengasihi kepada sesama kita, saling peduli satu dengan yang lain, ya. Peduli dalam hidupnya, peduli dalam keluarganya, itu bentuk saling mengasihi. Nah, itu dia. Nah, dan bagaimana juga kita bisa mewujud nyatakan saling mengasihi di masyarakat. Nah, ada caranya. Ya, bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya, saling bergotong royong dengan yang lain. Nah, itu salah satu bentuk kita saling mengasihi. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nanti kita buka ya Alkitabnya di rumah, ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Apa yang dikatakan di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasih yang kedua adalah bagaimana kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kasih itu harus ada perbuatannya adik-adik. Makanya tadi katakan firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, ya. Itu kasih adik-adik ya. Jadi adik-adik sekalian, mari
Kita lakukan kasih itu bagaimana kita saling memperdulikan teman kita, memperdulikan orang tua kita, memperdulikan sesama kita, membantu seseorang, membantu teman kita. Itu bentuk saling mengasihi. Ya, hormat kepada guru sekolah minggu. Nah, itu bagaimana kita bentuk saling mengasihi. Biar kasih kita itu bukan dikatakan kasih yang berpura-pura. Ya, adik-adik, ya, jadi itu lalu firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya. Mari kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajari Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati orang tua kami. Berkati Tuhan pekerjaan orang tua kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan anak-anak Tuhan. Yaitu anak-anak sekolah minggu di GKPI Jemaat Khusus Perumnas Helvetia. Dan guru sekolah minggu, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Fikar, kiranya adik-adik yang di rumah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menaikkan lagu pujian kita tentang kapalku miring. Nah adik-adik, kalau misalnya naik kapal itu, apa yang bisa menghanyutkan kapal kita? Pasti itu adalah ombak. Nah jadi yang membawa kapal tersebut adalah nahkoda. Siapa nahkoda kita adik-adik? Ketika kita dalam takut, nahkoda kita itu adalah Tuhan Yesus. Kapalku miring hampir tenggelam. Ayo Kak Grace. Kapalku miring hampir tenggelam, ombak datang menerjang oleh kapalku. Kapalku miring apa dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi nahkodaku. Satu kali lagi Kak Ges. Kapalku miring hampir tenggelam, ombak datang menerjang oleh kapalku. Kapalku miring apa dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi nahkodaku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Adik-adik yang di rumah kita pegang persembahan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan untuk memberkatkan kita, memberikan persembahan kita kepadanya, yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, demikian tertulis, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. See you next week.